Seorang bapak menuntut balas atas kematian anaknya yang mati karena jadi tumbal proyek oleh bosnya. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Amin. Pagi itu, suasana desa Randu Asri tidak seperti biasanya. Warung kopi di ujung jalan dekat lapangan bola dipenuhi bapak-bapak yang ngobrol sambil menyeruput kopi hitam. Obrolan mereka bukan lagi soal harga gabah atau musim tanam, tapi tentang proyek besar milik Juragan Wardoyo. Katanya nanti di sana bakal dibangun ruko sama gudang besar loh, ujar Pak Parman sambil mengetuk-ngetukkan sendok ke gelas. Ya bagus toh, paling enggak orang sini bisa kerja daripada nganggur, sahut Pak Dul sambil merokok. Tapi anehnya kok kerjaannya sering malam-malam, padahal kalau siang kan lebih enak, timbal yang lain. Lahan bekas kebun bambu di ujung desa itu kini sudah rata. Pagar seng setinggi 2 meter mengelilinginya dan pintunya dijaga 2 orang berbadan besar. Kalau ada warga lewat, penjaga itu cuma melirik tajam, jarang senyum. Seno, anak tunggal Bapak Tarmo, baru seminggu ikut bekerja di proyek itu. Umurnya baru 19 tahun, lulus SMA, belum sempat merantau. Orangnya rajin, nggak banyak tingkah, dan terkenal penurut. Bagi Bapak Tarmo, pekerjaan itu lumayan, walaupun hanya jadi kuli angkut. Namun malam itu, hal aneh mulai terjadi. Seno biasanya pulang sekitar jam 9 malam, kadang bawa nasi bungkus atau roti dari proyek. Tapi kali ini, sampai pukul 11 malam belum kelihatan batang hidungnya. Bapak Tarmo duduk di kursi bambu depan rumah, sesekali melirik jalan yang sepi. Hanya terdengar suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari arah kebun. Istrinya Bu Rini keluar membawa gelas teh hangat. "Mas, kok Seno belum pulang? Biasanya kan udah dari tadi," tanya Bu Rini dengan nada cemas. "Katanya tadi ada lembur, mungkin bentar lagi pulang," jawab Bapak Tarmo meski dalam hati mulai resah. Jam setengah 12 malam, pintu rumah tetap tak terbuka. Akhirnya Bapak Tarmo memutuskan pergi ke proyek. Ia berjalan cepat sambil membawa senter. Tapi, sampai di depan gerbang proyek, penjaga langsung menghadang. "Pak Tarmo mau ngapain malam-malam?" tanya salah satu penjaga. Suaranya keras. "Saya nyari anak saya, Seno. Katanya kerja di sini belum pulang," jawab Bapak Tarmo. "Lembur tadi udah selesai, pekerja pada pulang semua. Coba cari di rumah teman-temannya," kata penjaga itu singkat. Bapak Tarmo mencoba melongoh ke dalam lewat celah pagar, tapi penjaga itu berdiri menghalangi. Tidak ada suara mesin atau bekerja, hanya terlihat gelap dan sunyi. Merasa tak mendapatkan jawaban, Bapak Tarmo pulang, berharap Seno sudah sampai di rumah. Tapi begitu tiba, ternyata Seno belum juga datang. Malam itu, Bapak Tarmo dan istrinya tidak tidur. Mereka duduk di ruang tamu, menunggu suara langkah di depan rumah. Tapi sampai ayam jantan berkokok, Seno tidak muncul. Paginya, Bapak Tarmo keliling kampung mencari anaknya. Ia mendatangi rumah teman-teman Seno, tapi semuanya bilang tidak tahu. Anehnya, ketika ia bertanya pada beberapa pekerja proyek yang tinggal di desa, mereka seperti menghindar. "Waduh, saya kurang ngerti, Pak. Kemarin sih saya lihat dia masih di proyek," ujar salah satu pekerja, cepat-cepat masuk ke rumahnya. Siangnya, Bapak Tarmo memutuskan langsung ke proyek. Gerbang terbuka karena banyak pekerja keluar masuk. Ia berjalan cepat masuk ke dalam sebelum sempat dicegah penjaga. Pemandangan di dalam membuatnya kaget. Sebagian besar area proyek masih berupa tanah merah dengan lubang-lubang besar untuk fondasi. Di salah satu sudut, terlihat tumpukan tanah yang baru saja ditutup. Mendekat ke area itu, ia melihat bekas-bekas semen basah di pinggir lubang. Bau anjir samar tercium. Belum sempat ia bertanya, seorang mandor datang tergesa-gesa. "Pak Tarmo keluar, ini area kerja, gak boleh sembarangan masuk," bentak mandor. "Saya cuma mau lihat-lihat, kemarin anak saya kerja di sini, sekarang hilang," jawab Bapak Tarmo. "Sudah saya bilang, pekerja kami semua pulang. Kalau anak Bapak nggak pulang, itu urusan keluarga, bukan urusan proyek," sahut mandor dingin. Bapak Tarmo ingin berdebat, tapi mandor memberi isyarat pada 2 penjaga untuk mengusirnya. Dengan langkah berat, Bapak Tarmo keluar dari proyek.
Tapi di ujung gerbang, ia menoleh lagi ke arah fondasi yang baru ditutup itu. Hatinya berdesir tidak enak. Sore itu Bapak Tarmo melapor ke kepala desa. Namun, kepala desa hanya mengangguk-angguk tanpa janji jelas. "Kita coba koordinasi dulu, Pak. Tapi tolong jangan bikin warga resah. Proyek ini kan penting buat desa." Ucapnya itu membuat Bapak Tarmo tambah marah. Baginya, nyawa anaknya jauh lebih penting dari proyek apapun. Malam itu, Bu Rini menangis di ruang tamu. Ia memegang baju kerja Seno yang masih tergantung di jemuran. "Mas, aku takut. Kalau Seno nggak pulang-pulang, berarti ada apa-apa," isaknya. Bapak Tarmo memegang pundaknya, tapi matanya menatap kosong ke arah jendela. Pikirannya penuh tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik pagar proyek itu. Sejak hari itu, rumah Bapak Tarmo mulai didatangi orang yang berbisik-bisik. Ada yang bilang proyek itu tidak beres karena terlalu cepat dapat izin dan selalu bekerja malam. Ada pula cerita bahwa dulu, kebun bambu itu pernah jadi tempat ditemukan mayat tanpa kepala. Bapak Tarmo mulai yakin, hilangnya Seno bukan kecelakaan biasa. Ada sesuatu yang disengaja disembunyikan di balik fondasi itu. Sesuatu yang membuatnya harus mencari kebenaran meski harus berhadapan dengan orang-orang berkuasa di desanya. 2 hari setelah hilangnya Seno, suasana desa Randu Asri mulai terasa aneh. Orang-orang yang biasanya ramah, kini kalau bertemu Bapak Tarmo cuma tersenyum kaku atau menunduk. Seolah-olah mereka tahu sesuatu tapi enggan bicara. Pagi itu, Bapak Tarmo duduk di bangku bambu depan rumah, menatap kosong ke arah jalan. Matanya sayu, rambutnya acak-acakan karena 2 malam tidak tidur. Bu Rini keluar dari dapur sambil membawa segelas kopi. "Mas, makan dulu, jangan cuma kopi aja, badanmu bisa jatuh sakit," ucapnya pelan. Bapak Tarmo menggeleng. "Aku nggak bisa makan, Rin. Selama Seno belum ketemu, tenggorokanku rasanya kering." Baru saja ia hendak menyeruput kopi, suara ribut dari arah proyek terdengar. Anjing-anjing kampung menggonggong keras, suaranya bersahutan. Beberapa warga yang sedang lewat berhenti, menoleh ke arah pagar seng proyek. Ada 2 ekor anjing tampak mencakar-cakar tanah di dekat fondasi yang belum selesai ditutup. Bapak Tarmo langsung berdiri. Ia berjalan cepat menuju lokasi, tidak peduli meski pakaiannya lusuh. Saat sampai, ia melihat tumpukan tanah yang digali anjing itu basah dan berbau menyengat. Bau itu menusuk hidung, membuat beberapa warga menutup mulut dan hidung mereka. "Bau apa ini?" tanya salah satu warga, suaranya berbisik. "Kayak bau bangkai," jawab yang lain, wajahnya pucat. Bapak Tarmo langsung berlutut, ikut menggali dengan tangan. Jemarinya yang penuh tanah terus mengorek sampai menyentuh sesuatu yang lembek. Ia menariknya keluar. Potongan kain berwarna biru, penuh bercak darah kering. Ia mengenali kain itu seketika. Ini bajunya Seno," suaranya bergetar. Beberapa warga terkejut, tapi tak ada yang berani membantu. Mereka saling pandang, lalu satu persatu mundur. Tak lama kemudian, seorang mandor proyek datang berlari, wajahnya merah. "Pak Tarmo, apa-apaan ini? Kenapa masuk area kerja?" bentaknya. "Aku nyari anakku, ini buktinya." Tarmo mengangkat kain itu tinggi-tinggi. "Itu cuma kain bekas, jangan ngawur. Kalau Babak bikin keributan lagi, saya laporkan ke polisi," ujar mandor itu dengan nada mengancam. Suasana makin tegang ketika Juragan Wardoyo sendiri datang. Ia mengenakan kemeja putih rapih. Kacamata hitam menutupi matanya meski cuaca mendung. "Apa maksudmu menghalangi proyek saya, Tarmo?" Suaranya dingin, datar. "Anakku hilang setelah kerja di sini. Sekarang aku nemu bajunya di fondasi. Jelasin!" bentak Tarmo. Wardoyo tersenyum tipis. "Hati-hati ngomong, Tarmo. Ini proyek resmi. Jangan sampai mulutmu bikin kau masuk penjara." Beberapa pekerja yang awalnya menonton langsung bubar. Warga yang tadi ikut melihat memilih pulang. Semua tahu melawan Wardoyo sama saja cari masalah. Apalagi ia punya backing dukun tua bernama Mbah Minto yang kabarnya bisa membuat orang mati perlahan hanya dengan segenggam tanah kuburan.
Bapak Tarmo hanya bisa berdiri di situ, napasnya memburu. Ia ingin memukul Wardoyo, tapi ia sadar itu hanya akan membuat masalah makin besar. Wardoyo dan mandornya pergi begitu saja, meninggalkan aroma parfum bercampur bau anyir dari tanah yang digali. Siang itu, Bapak Tarmo pulang dengan tangan gemetar. Burini langsung menghampiri, tapi ia hanya meletakkan kain berdarah itu di meja. Ini bajunya Seno, katanya lirih. Burini menutup mulutnya, air matanya jatuh deras. Ia memeluk kain itu seolah memeluk anaknya. Malamnya, suasana rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin bertiup lewat celah-celah dinding bambu, membuat lampu minyak bergoyang. Sekitar pukul 9 malam, terdengar ketukan pelan di pintu. Bapak Tarmo membukanya. Seorang lelaki tua berdiri di depan, memakai sarung, kemeja lusuh, dan peci hitam. Matanya tajam, kulit wajahnya keriput, namun ada aura aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia tersenyum tipis. "Tarmo, aku Mbah Minto," ucapnya pelan. Bapak Tarmo tertegun. Nama itu bukan nama asing. Ia pernah mendengar cerita bahwa Mbah Minto adalah orang yang membantu banyak pengusaha besar di sekitar daerah ini lewat cara yang tidak biasa. "Ada apa malam-malam datang ke rumah saya?" tanya Tarmo dengan suara datar. Mbah Minto melangkah masuk tanpa dipersilahkan. Ia duduk di kursi, menatap lekat ke mata Tarmo. "Aku dengar kau ribut di proyek. Aku mau kasih saran, berhenti cari masalah. Anakmu, ya kalau memang sudah waktunya pergi, ikhlaskan." Mata Tarmo membelalak. "Maksudmu apa?" Mbah Minto tersenyum miring. "Kalau kau terus mencari, kau akan kehilangan lebih banyak dari sekedar anak. Jangan sampai istrimu jadi korban berikutnya." Ucapan itu membuat darah Tarmo mendidih. Ia berdiri, mengepalkan tangan. "Keluar dari rumah saya!" bentaknya. Mbah Minto hanya terkekeh, berdiri perlahan, lalu berjalan ke pintu. Sebelum keluar, ia berbisik, "Kalau kau nekat melawan, kau akan merasakan apa itu mati perlahan." Pintu tertutup, meninggalkan Bapak Tarmo yang masih berdiri dengan napas memburu. Burini keluar dari dapur, wajahnya pucat. "Mas, tadi siapa?" "Bukan orang baik, Rin. Mulai sekarang, jangan keluar rumah malam-malam," jawabnya singkat. Malam itu, Bapak Tarmo tidak bisa tidur. Kata-kata Mbah Minto terngiang-ngiang di kepalanya. Ia sadar ini bukan hanya tentang mencari anaknya. Ini sudah jadi permainan orang-orang yang punya kekuasaan dan kekuatan gelap yang tak bisa dia lawan dengan tangan kosong. Dalam hati, ia mulai berpikir, kalau melawan mereka dengan cara biasa tidak bisa, mungkin ia harus mencari jalan lain, meskipun jalan itu berbahaya. 3 malam setelah kedatangan Mbah Minto, rumah Bapak Tarmo terasa seperti tak lagi sama. Setiap malam ia mendengar suara langkah di atap, seperti ada orang berjalan pelan. Sesekali terdengar suara bisikan di dekat telinganya, tapi ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Burini semakin ketakutan. "Mas, kita lapor ke polisi aja ya," ucap Burini suatu malam. Suaranya nyaris menangis. "Polisi nggak akan berani sentuh Wardoyo dan Mbah Mintorin," jawab Tarmo datar. "Kalau aku mau anak kita dibalas, aku harus turun sendiri." Kalimat itu bukan sekedar bicara kosong. Dalam hati, Bapak Tarmo sudah bulat. Ia tahu tak ada jalan lewat hukum atau kepala desa. Satu-satunya cara adalah melawan mereka dengan kekuatan yang sama. Kekuatan dari dunia yang tidak terlihat. Perjalanan ke Gunung Lawu. Beberapa hari kemudian, tanpa banyak bicara pada istrinya, Bapak Tarmo pergi dari rumah membawa tas kecil. Ia hanya bilang akan pergi mencari orang pintar. Tujuannya, sebuah desa terpencil di kaki Gunung Lawu yang katanya dihuni oleh seorang dukun tua yang menguasai ilmu hitam tingkat tinggi. Perjalanan memakan waktu hampir sehari. Ia naik bus sampai terminal kecil, lalu melanjutkan dengan ojek ke desa yang jalannya berliku dan sepi. Udara dingin menusuk kulit, kabut tipis menggantung di udara. Sesampainya di desa,
Ia langsung menuju rumah yang ditunjukkan oleh ojek. Rumah itu terbuat dari kayu, dikelilingi pohon beringin tua, dan halaman depannya penuh dengan kendi tanah liat, serta tengkorak kambing yang digantung di pintu. Seorang lelaki tua berambut putih panjang keluar. Matanya tajam seperti menembus isi kepala. "Kau Tarmo?" tanyanya datar. "Iya, Pak. Saya datang untuk belajar ilmu buat balas dendam," jawab Tarmo berusaha tegar. Orang tua itu tersenyum tipis. "Namaku Mbah Surono. Kalau kau mau belajar, ada harga yang harus dibayar. Belajar ilmu terlarang." Hari-hari Bapak Tarmo di desa itu penuh dengan latihan yang aneh dan menegangkan. Ia belajar cara membuat santet dari tanah kuburan, menanam teluh dengan media jarum dan rambut, hingga memanggil arwah dengan sesajen tertentu. Setiap malam, mereka melakukan ritual di belakang rumah Mbah Surono, di dekat batu besar yang katanya jadi pintu ke alam gaib. Api unggun kecil menyala, asap kemenyan memenuhi udara. "Ilmu ini tidak main-main, Tarmo. Kalau kau pakai buat balas dendam, jangan pernah mundur. Karena sekali darah korbanmu keluar, arwahnya akan menjemputmu suatu hari nanti." Bapak Tarmo menatap api unggun itu lama. Dalam pikirannya hanya ada satu hal. Wajah Seno, anaknya yang hilang nyawa di tangan orang-orang serakah. "Aku siap, Bah. Nyawaku sendiri nggak sebanding sama anakku," jawabnya mantap. Ritual pertama. Setelah berminggu-minggu belajar, akhirnya Mbah Surono bilang sudah saatnya Tarmo mencoba ritual pertama. Mereka menunggu tengah malam saat bulan tertutup awan dan suara hewan malam terdengar jelas. Mbah Surono menyiapkan lingkaran dari garam, lilin hitam di 4 penjuru, dan kendi tanah liat berisi air dari 7 sumur. Di tengah lingkaran, ia menaruh foto Seno dan sehelai baju yang ditemukan di fondasi proyek. "Malam ini kita panggil arwah anakmu. Tapi ingat, apapun yang kau lihat atau dengar, jangan keluar dari lingkaran," ujar Mbah Surono serius. Ritual dimulai. Mbah Surono membaca mantra dengan suara rendah, kadang seperti berbisik, kadang seperti bergumam. Angin tiba-tiba bertiup kencang membuat daun-daun bergoyang liar. Lilin-lilin berkelip seolah hendak padam. Perlahan, hawa di sekitar lingkaran menjadi dingin menusuk. Dari sisi lingkaran, samar-samar muncul sosok. Wajahnya pucat, mata cekung, bibir membiru. Bajunya robek dan penuh tanah. "Seno!" Suara Tarmo bergetar. Arwah Seno melangkah pelan, matanya menatap ayahnya dengan pandangan kosong. Mulutnya bergerak, mengeluarkan suara serak seperti bisikan yang pecah-pecah. "Pak, balas, balas!" Tangan arwah Seno terangkat, menunjuk ke arah barat, arah desa Randu Asri, arah proyek Juragan Wardoyo. Setelah itu, tubuhnya bergetar hebat sebelum menghilang seperti asap yang tertiup angin. Harga yang mulai terasa. Ritual itu berhasil, tapi setelahnya Bapak Tarmo merasa tubuhnya berat dan kepalanya pusing hebat. Malam-malam berikutnya, ia mulai bermimpi aneh. Berjalan di lorong gelap, mendengar suara Seno memanggil, lalu melihat pintu besar dari besi berkarat. Dari balik pintu itu, terdengar suara rintihan banyak orang. Mbah Surono mengingatkan, "Setiap kali kau memanggil arwah, sedikit demi sedikit nyawamu ditarik ke dunia mereka. Jangan lakukan terlalu sering, atau kau tak akan bisa kembali." Tapi bagi Tarmo, rasa sakit itu tak seberapa dibandingkan kemarahan yang ia rasakan. Ia sudah melihat sendiri tanda dari anaknya. Itu artinya, ia harus mulai bergerak untuk mengirim hadiah pertama pada Juragan Wardoyo dan Mbah Minto. Malam itu, ia duduk di beranda rumah Mbah Surono, memandangi langit gelap. Dalam hati ia bersumpah, "Demi Seno, aku akan habisi mereka satu persatu. Kalau arwah anakku harus menjemputku nanti, biarlah, asal aku bisa membalas." Sejak malam itu, suasana proyek Juragan Wardoyo sudah nggak kayak dulu lagi. Pekerja yang biasanya ngobrol sambil ngerokok di barak, sekarang lebih banyak diam. Mereka mulai merasa ada yang aneh.
Bukan cuma suara-suara ganjil, tapi juga kejadian-kejadian yang gak masuk akal. Awalnya, cuma 1-2 orang yang ngalamin. Ada tukang yang ngaku lihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di tiang fondasi sambil nangis. Ada juga kuli yang pas lagi ngaduk semen, tiba-tiba mendengar suara anak kecil minta tolong dari dalam adukan semen. Tapi yang paling bikin semua geger terjadi di malam ketiga. Kematian pertama. Sekitar jam 9 malam, hujan rintik turun. Seorang tukang bernama Tarno lagi ngecor di lantai 2. Temennya di bawah ngeliat Tarno mendadak berhenti kerja, berdiri kaku sambil melotot ke satu sudut gelap bangunan. "Tar, kenapa lu?" teriak temannya dari bawah. Tarno nggak jawab. Tiba-tiba dia mundur selangkah lalu jatuh ke bawah. Tubuhnya menghantam tumpukan kayu, tapi yang bikin semua merinding adalah tatapan matanya yang tetap terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Warga dan pekerja ramai-ramai datang, tapi dokter desa bilang nggak ada luka parah yang mestinya bikin mati seketika. Tetap saja, Tarno sudah nggak bernyawa. Mayat mandor membusuk. Besoknya proyek tetap jalan seperti biasa. Juragan Wardoyo menolak menghentikan pekerjaan. "Kalau kerjaan berhenti, rugi besar. Kematian Tarno itu kecelakaan kerja biasa," katanya dengan dada ketus. Tapi malamnya, mandor Sardi nggak kelihatan di lokasi. Pagi harinya beberapa pekerja yang mau ambil alat ke barak menemukan tubuh Sardi tergeletak di ranjangnya. Bau busuk langsung menusuk hidung, padahal menurut perkiraan, ia baru mati beberapa jam. Anehnya, kulitnya sudah membiru dan membusuk seperti mayat yang sudah berhari-hari. Polisi datang cuma sebentar lalu pergi tanpa hasil. Mereka nggak berani terlalu dalam. Semua orang di desa tahu, Wardoyo punya backing kuat. Bukan cuma pejabat, tapi juga dukun sakti bernama Mbah Minto. Juragan Wardoyo memanggil Mbah Minto. Kematian 2 orang itu bikin pekerja mulai was-was. Ada yang minta pulang, ada yang pura-pura sakit. Tapi Wardoyo keras kepala. "Proyek ini nggak boleh berhenti. Kalau ada yang takut, keluar aja. Nanti gue ganti orang." Malam itu juga, Wardoyo memanggil Mbah Minto. Lelaki tua berkulit keriput itu datang dengan sarung hitam dan tas kain yang penuh peralatan ritual. Tanpa basa-basi, ia langsung berkeliling proyek sambil menggumamkan mantra. Ia menancapkan bambu kuning di 4 penjuru proyek, menabur bunga 7 rupa di area fondasi, lalu membakar kemenyan. Bau asap bercampur dengan aroma bunga yang tajam memenuhi udara. "Ini serangan ilmu hitam kamu," kata Mbah Minto dengan suara berat. "Tapi jangan khawatir, saya tahu siapa yang kirim." Wardoyo mendekat. "Siapa nggak?" "Bapak Tarmo. Dia nggak akan berhenti sebelum lihat kamu mati." Wardoyo tersenyum sinis. "Kalau gitu, bunuh dia duluan." Mbah Minto mengangguk pelan. "Biar saya yang urus." Serangan balik. Malam itu Mbah Minto memulai ritualnya di gubuk belakang rumahnya. Ia mengambil boneka jerami, membungkusnya dengan kain hitam, lalu menusuk-nusuknya dengan jarum sambil membaca mantra. Di setiap tusukan ia menyebut nama Bapak Tarmo. Hasilnya nggak butuh waktu lama. Di rumahnya, Bapak Tarmo yang baru saja kembali dari Gunung Lawu mendadak merasa panas dingin. Tubuhnya gemetar hebat, keringat bercucuran. Tiba-tiba ia muntah darah di lantai. Bu Rini panik. "Mas, kita ke puskesmas." "Percuma, Rin, ini bukan sakit biasa," kata Tarmo dengan suara lemah. Malam itu juga, Tarmo mulai melihat bayangan-bayangan hitam di sudut rumahnya. Kadang seperti sosok tinggi besar berdiri di dekat pintu, kadang seperti tangan-tangan kurus merayap di dinding. Tidur jadi mustahil. Pertarungan tak terlihat. Bapak Tarmo sadar, ini adalah serangan balasan. Ia ingat peringatan gurunya, Mbah Surono. Begitu perang ilmu hitam dimulai, nggak ada jalan mundur. Maka meski tubuhnya lemah, ia memutuskan melawan. Ia mengambil kendi air dari 7 sumur yang dibawanya dari Gunung Lawu, mencampurnya dengan tanah kuburan, lalu membacakan mantra untuk mengirim kembali serangan itu ke sumbernya. Malam itu, Mbah Minto yang sedang tidur mendadak terbangun dengan keringat dingin. Ia merasa ada sesuatu yang merayap di kakinya. Ketika menyalakan lampu,
ia melihat puluhan ulat hitam menggeliat di seluruh tubuhnya. Tapi pertarungan itu belum selesai. Keduanya kini terikat dalam perang gaib yang hanya akan berakhir ketika salah satu mereka benar-benar mati. Bapak Tarmo tahu, setiap langkah akan makin berbahaya. Tapi ia juga tahu, semakin dekat ia ke tujuan, semakin besar kesempatan untuk membalas dendam pada orang yang telah merenggut nyawa anaknya. Sejak kematian Mandor Sardi, proyek di desa Randu Asri nggak pernah tenang lagi. Siang hari kelihatan normal, pekerja masih mondar-mandir, semen diangkut, besi dipotong, tapi malamnya seperti medan perang yang nggak kelihatan. Di satu sisi, Bapak Tarmo dengan tekad balas dendamnya. Di sisi lain, Juragan Wardoyo dengan Mbah Minto yang penuh tipu muslihat. Kedua belah pihak nggak saling berhadapan langsung, tapi serangan mereka saling berbalas lewat cara-cara yang bikin bulu kuduk berdiri. Mimpi buruk Juragan Wardoyo. Serangan pertama malam itu datang dari Babak Tarmo. Meski tubuhnya masih lemas dan sesekali muntah darah, ia tetap duduk di depan tungku kecil, membakar dupa hitam pemberian gurunya dari Gunung Lawu. Di depannya ada foto Juragan Wardoyo, dilumuri minyak dari campuran darah ayam hitam dan tanah kuburan. "Lihatlah wajah anakku, dan bawa dia masuk ke kegelapan," bisik Tarmo sambil membakar foto itu setengah hangus. Malam itu, Wardoyo tidur di rumah besarnya dengan AC menyala. Tapi ia terbangun di tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Dalam mimpinya, ia melihat Seno. Wajah hancur, darah mengalir dari mata, bibirnya robek. Anak itu menyeretnya ke sebuah lubang gelap seperti sumur tak berdasar. Wardoyo terbangun sambil teriak. Tapi begitu melihat ke ujung ranjang, ia benar-benar melihat Seno berdiri di sana, tersenyum aneh. Begitu Wardoyo berkedip, sosok itu lenyap. Sejak malam itu, mimpi buruk yang sama datang setiap hari. Wardoyo nggak bisa tidur lebih dari 2 jam. Matanya cekung, kepalanya pusing. Balasan Mbah Minto. Mbah Minto nggak tinggal diam. Ia tahu serangan itu datang dari Tarmo. Malam berikutnya, ia mengeluarkan pusaka kecil berbentuk cincin besi berkarat. "Jin, waktunya kau kerja," katanya sambil meniup cincin itu. Di rumah Tarmo, Burini yang lagi berdoa tiba-tiba mendengar suara gemertak di atap. Genteng mulai jatuh satu persatu seperti dilempar dari dalam. Angin berputar di ruang tamu membuat meja dan kursi tergeser. Lampu padam total. Tarmo yang lagi duduk di dapur merasa ada sesuatu merayap di punggungnya. Saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa, tapi bau anyir darah tercium sangat jelas. "Keluar kau!" teriak Tarmo sambil menggenggam sebilah keris kecil yang ia bawa dari gurunya. Ia menusuk udara kosong di depannya dan terdengar jeritan melengking yang bikin semua bulu kuduk berdiri. Angin langsung berhenti, tapi genteng yang copot sudah menumpuk di halaman. Korban di tengah-tengah. Pertarungan itu mulai merembet ke warga desa. Beberapa tetangga Tarmo mengaku sering melihat bayangan hitam melintas di halaman. Ada yang mendengar suara orang mengetuk jendela tengah malam, tapi saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Puncaknya, seorang kuli yang rumahnya dekat proyek ditemukan meninggal di kamarnya. Mata terbuka lebar, mulutnya berbusa. Warga mulai bisik-bisik kalau ini semua gara-gara perang gaib antara Tarmo dan Mbah Minto. Sebagian mulai takut ke rumah Tarmo, sebagian lagi malah nyalahin dia karena bawa-bawa ilmu hitam ke desa. Tapi Tarmo nggak peduli. Dalam hatinya cuma ada satu tujuan, Wardoyo harus mati. Ritual terakhir. Malam itu, Tarmo memutuskan mengakhiri semuanya. Ia keluar rumah membawa sebuah kendi tanah liat, seekor ayam hitam dan sehelai kain mori. Tujuannya, kuburan tua di pinggir desa Randu Asri, tempat yang udah puluhan tahun nggak ada orang berani masuk. Kuburan itu sunyi sekali. Cuma suara jangkrik dan angin yang bikin daun-daun kering bergeresekan. Tarmo duduk di depan makam paling besar, lalu menyayat telapak tangannya sendiri. Darahnya menetes ke tanah, bercampur dengan tanah basah. "Wahai penjaga kuburan ini, makanlah darahku, lakukan tugasku," bisik Tarmo.
Tanah di depan makam bergetar pelan. Dari celah tanah asap hitam keluar membentuk wujud besar yang matanya merah menyala. Suaranya berat seperti berasal dari dalam bumi. "Siapa yang harus kuambil?" Tarmo menjawab tegas, "Juragan Wardoyo." Ruh itu tertawa, suaranya menggema. "Aku akan melakukannya. Tapi ingat, setelah aku selesai, nyawamu jadi milikku." Tarmo hanya mengangguk. "Aku siap." Sinyal kematian. Di rumah besar Wardoyo, tepat tengah malam, semua lampu tiba-tiba padam. Anjing-anjing di halaman menggonggong histeris lalu mendadak diam. Wardoyo yang sedang minum obat tidur mendengar suara pintu depannya dibuka pelan. Ia berteriak memanggil penjaga tapi tak ada jawaban. Dari kegelapan lorong muncul sosok hitam tinggi besar. Mata merahnya menatap langsung ke arah Wardoyo. Wardoyo mundur, jatuh dari kursinya. Ia mencoba meraih telepon, tapi tangannya kaku seperti membeku. Sosok itu melangkah pelan, lalu mengulurkan tangan. Begitu menyentuh leher Wardoyo, ruangan bergetar dan suara seperti tanah longsor terdengar. Beberapa menit kemudian, Wardoyo tergeletak di lantai. Matanya membelak, bibirnya biru. Di kuburan tua, Tarmo terjatuh ke tanah. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya semakin dingin. Dari kejauhan, ia melihat sosok hitam itu kembali, tersenyum puas. "Selesai sudah, sekarang giliranmu," kata ruh itu. Tarmo tersenyum lemah. "Asal anakku tenang di sana, aku nggak takut." Ruh itu meraih tubuhnya, dan malam pun menelan bapak Tarmo selamanya. Pagi itu, Desa Randu Asri digegerkan oleh kabar yang cepat menyebar dari mulut ke mulut. Juragan Wardoyo mati. Kabar itu datang dari salah satu sopir truk proyek yang pagi-pagi mengantar barang ke rumah Wardoyo. Sopir itu berlari-lari ke warung Bu Sarmi sambil ngos-ngosan, Bu Wardoyo, mati. Wajahnya biru kayak dicekik setan." Dalam hitungan menit, warga sudah berkerumun di depan rumah besar bercat krem itu. Beberapa polisi dan petugas kesehatan datang. Mereka masuk lewat gerbang yang biasanya dijaga ketat. Penemuan yang menggemparkan. Di ruang kerja Wardoyo, mayatnya duduk terkulai di kursi, kepala miring, matanya melotot, bibirnya membiru, dan ada bekas jari mencengkeram di lehernya. Tangannya kaku, seperti baru saja mencoba menepis sesuatu yang gak kelihatan. Polisi sibuk memotret, tapi beberapa warga yang intip dari jendela sudah berbisik-bisik. "Kayak mati dicekik ya?" "Iya, tapi tangannya kaku gitu, aneh banget. Aku dengar semalam listrik mati sebentar, terus ada suara anjing nangis." Kematian Wardoyo langsung bikin proyek berhenti total. Mandor-mandor kabur, pekerja pada nggak balik lagi. Ruko dan gudang yang baru setengah jadi dibiarkan begitu saja. Rumah Tarmo yang kosong. 2 malam setelah kematian Wardoyo, giliran kabar dari ujung desa bikin semua orang penasaran. Rumah Bapak Tarmo ditemukan kosong. Bu Rini, tetangganya, yang pertama kali curiga. Ia nggak melihat Tarmo keluar rumah sejak kemarin. Pagi itu, ia mengetuk pintu berkali-kali tapi nggak ada jawaban. Akhirnya beberapa tetangga nekat masuk lewat pintu belakang yang nggak terkunci. Begitu masuk, mereka langsung tertegun. Di lantai ruang tengah ada lingkaran darah kering dengan bekas lilin di sekelilingnya. Bau kemenyan begitu menyengat, menusuk hidung. Tak ada tanda-tanda Tarmo di dalam rumah, seperti dia lenyap begitu saja. "Astagfirullah, ini bekas ritual kayaknya," bisik salah satu warga sambil megang hidung. Yang lain menimpali, "Kayak yang diomongin orang, ruh kuburan udah datang jemput dia." Hilangnya Mbah Minto. Tak lama setelah kejadian itu, Mbah Minto juga menghilang. Ada yang bilang dia pindah ke Banyuwangi, ada yang bilang dia lari ke Kalimantan. Nggak ada yang tahu pasti. Yang jelas, semenjak Mbah Minto pergi, suasana di Desa Randu Asri agak tenang. Nggak ada lagi teror malam-malam,
Gak ada suara genteng jatuh tiba-tiba, gak ada bayangan hitam di halaman warga. Tapi rasa penasaran dan rasa takut tetap ada. Cerita yang gak pernah redam. Selama bertahun-tahun, kisah kematian Wardoyo dan hilangnya Tarmo jadi cerita yang gak pernah benar-benar hilang dari obrolan warga. Anak-anak kecil sering diperingatkan, jangan main ke kuburan tua di pinggir desa, nanti diambil penjaganya kayak Bapak Tarmo. Sebagian warga percaya bahwa dendam Tarmo sudah terbalaskan, tapi nyawanya dibayar mahal. Ada juga yang bilang bahwa sebenarnya Tarmo nggak mati, tapi dibawa ke alam lain untuk jadi penjaga baru di kuburan itu. Bangunan proyek Wardoyo yang mangkrak pelan-pelan ditelan rumput liar. Tiang-tiang besinya berkarat, dindingnya berlumut. Orang-orang yang lewat sana sering merasa merinding, apalagi kalau malam. Obrolan warung. Suatu sore, di warung Bu Sarmi, beberapa bapak duduk sambil ngopi. Kalau dipikir-pikir, ngeri juga ya. Cuma gara-gara rebutan lahan dan tumbal proyek, nyawa melayang semua, kata Pak Darto. Iya, kalau Wardoyo nggak serakah, kalau Tarmo nggak nekat main ilmu hitam, mungkin nggak sampai kayak gitu, jawab Pak Budi. Bu Sarmi yang dari tadi diam ikut nyeletuk. Makanya, jangan main-main sama dendam sama ilmu begituan. Sekali masuk, keluarnya nggak gampang. Nyawa taruhannya. Mereka semua terdiam sebentar. Angin sore bertiup, membawa aroma tanah basah dari arah kebun bambu, tempat awal mula semua kejadian itu. Beberapa bulan setelah kematian Juragan Wardoyo dan hilangnya Bapak Tarmo, proyek besar di Desa Randu Asri benar-benar terbengkalai. Tiang-tiang besi yang dulu berdiri gagah sekarang berkarat dimakan hujan. Rumput liar menutup fondasi dan ilalang tumbuh setinggi dada. Anak-anak yang main layangan selalu menghindari area itu, apalagi kalau matahari sudah mulai tenggelam. Katanya, kalau nekat lewat malam-malam, suka ada suara langkah di belakang. Tapi waktu noleh, nggak ada siapa-siapa. Warga desa perlahan mulai mengerti satu hal. Dendam memang bisa membakar hati, tapi kalau dibalas dengan kekuatan gelap, pada akhirnya akan memakan jiwa sendiri. Bapak Tarmo memang berhasil membuat Juragan Wardoyo membayar harga perbuatannya, tapi balas dendam itu juga menelan dirinya. Orang-orang tua di desa sering mengulang nasihat saat ngobrol di teras rumah. Kalau sakit hati, serahkan sama Gusti Allah. Jangan sampai rasa marah bikin kita ambil jalan yang bikin Tuhan murka. Keadilan sejati memang butuh waktu, tapi setidaknya tidak akan merusak jiwa. Beda dengan ilmu hitam. Sekali masuk, susah keluar. Dan pada akhirnya, yang kalah bukan cuma musuh, tapi kita sendiri. Bangunan mangkrak di ujung Desa Randu Asri sekarang jadi pengingat sunyi. Bagi yang paham, tempat itu bukan cuma cerita horor, tapi peringatan bahwa menukar jiwa demi dendam bukanlah kemenangan, melainkan akhir dari segalanya.